Manchester United susah payah lawan tim papan bawah atau memang United levelnya papan bawah? Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lain cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Eyo, Dodi-Dodinya Rexona. Selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United. Kurang baik nih, karena Coach Justin timnya lagi imbang. Iya. Imbang aja dibully, gimana kalah coba? Dan sebelum kita akan membahas hasil-hasil dari pekan ketiga Liga Inggris yang seru banget, ada yang comeback dengan 10 pemain, ada yang menang walaupun kurang meyakinkan, ada yang imbang kayak gitu kan. Tapi kita bahas dulu statement-statement yang kontroversi seminggu ke belakang. Kita bahas di segmen Kardus adalah kunci. Ya, pertama ada statement dari pandit Inggris yang bagusnya cuman karena bisa bahasa Inggris. Dari kawan kita Jamie Carragher, dia bilang, ini konteksnya setelah dia hasil Chelsea kemarin menang lawan Luton Town 3-0, dia bilang Sterling adalah salah satu pemain terbaik Inggris di generasinya. Ya, seperti biasa Carragher ini ya selalu keluarkan statement kocak ya. Jadi mereka itu karena kemarin menang aja lawan Luton, lu tahu nggak pembelanjaan Chelsea semenjak diambil alih oleh hampir Abramovich? 1 billion. Enggak, semenjak diambil alih oleh Abramovich. Oh, semenjak Abramovich mau? Itu 3 billion. 3 billion. Lu tahu Luton Town dengan waktu yang sama berapa? 30 juta. 30 juta. Iya, jauh banget lah. Jadi Langit dan bumi. jadi kalau lu dan gue udah bilang juga Luton ini calon degradasi. Nggak heran juga karena murni kualitas pemainnya. Ya. Jadi kalau lu menang lawan Luton dengan dribbling, gue tidak pernah lihat Sterling bermain, dan gue ngikutin Sterling udah lama banget. Ya. Dari Liverpool Ya. ke City, sekarang ke Chelsea. Nggak pernah lihat dia begitu banyak dribbling dalam sebuah pertandingan. Sampai pertandingan melawan Luton. Ya. Artinya memang ini kayaknya strategi. Ya. Banyak crossing, Ya. belakang dan sayap, banyak dribbling. Selama itu menghasilkan result yang positif, everybody happy. Ya. Tapi yakin lo di Liga Inggris lu bisa main dribbling sama crossing. Ya contoh kemarin kita lihat lah Newcastle, ya kan. Jadi kalau gue bilang ya ini kocak sih Carragher bilang begini. Yes. Nah nanti kan ini statement seperti yang dia bilang di awal musim, ini kan awal musim. Ya. Tentang Lisandro Martinez. Iya. Ya ini center back terlalu kecil bla 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 bla. Akhirnya setelah setahun salah satu center back terbaik di IPL. Iya. Iya kan? Dan dia tarik omongannya. Nanti juga akan ditarik lagi. Soal Sterling. Jadi ini kan Carragher, kawan kita, ini lawannya Luton Town ya. Jadi kalau Sterling mendadak main kayak Zidane, jadi lu Main kayak Neymar gitu. Jadi lu nggak akan dia 1 gol 1 assist. Jadi Zidane lah gitu kan. Maksudnya jadi lu harus pahami nih Carragher ya. Kalau main kayak begini lawannya Madrid atau Barcelona atau Man City, lawan ayam sayur lah, nggak usah jauh-jauh. baru kita bilang ini salah satu pemain terbaik di generasinya, begitu ya Carragher ya. Jadi kita kasih cap langsung kardus aja nih Koji ya. Betul. Ini udah super kardus nih, susah emang kalau pandit Liverpool mah. Emang. Ngomong aja susah dia Iya. tuh. Itu. Nah, ada satu juga pemain yang hobi ngangkat kursi. Kalau ini David Alaba, setiap kali juara dia ngangkat kursi. Ya. Nah, dia memberikan statement ini soal performa Jude Bellingham yang mencetak 3 gol beruntun di 3 partai pembuka. Dia bilang Jude Bellingham sangat luar biasa, saya tidak bisa berkata-kata. Gini, kalau dia nggak cetak gol, apakah dia tidak luar biasa? Ya, Belum nggak tentu juga, kan, karena bisa luar biasa juga. Bisa luar kan? biasa juga. Nah, gue itu sudah bilang soal Bellingham. Harga waktu itu kan diplot 100 juta. Betul. Gue bilang Liverpool harus beli. Ya. 100 juta worth it untuk Bellingham. Karena di usia semuda itu
Dia udah kayak 10-an tahun main di timnas pun begitu mainnya. Ya. Oke. Nah, tapi ya kembali lagi ada masa-masa dia akan menurun. Ya. Oke. Karena seperti yang gue selalu bilang, Madrid ini skuadnya terlalu muda. Betul. Walaupun banyak pemain hebat, ini udah masalah mental. Sepak bola itu permainan mental. Ya. Kalau lu mau jadi juara dan lain-lain, ya kan? Nah, cuman gue setuju bahwa ini pemain luar biasa. Tuh ada 2 pemain yang gue bilang worth it seharga itu, satu Bellingham, satunya Osimhen. Oke. Osimhen 150 bayar. Bayar. Iya, tapi 140 Saudi nawar ditolak sama Napoli ya kan. Tapi ini adalah 2 pemain yang gue bilang emang extraordinary di mana mereka harusnya bisa perform. Cuman sepak bola itu kan 11 lawan 11, bukan 1 lawan 11. Jadi bisa aja kalau satu sekali-sekali nggak main bagus. Tapi posisi attacking midfielder menurut lo bisa menjadi posisi permanen yang akan jadi Enggak. miliknya Jude Kalau Bellingham? oh ya, iya dan tidak tergantung nanti kalau siapa Mbappe datang. Kalau dia jadi striker, false nine, gue nggak yakin dia sehebat pada saat dia main di sayap kiri. Karena sayap kiri udah punya Vini, Ya. ya kan? Nah, Vini kan cedera sekarang. Ya. Nah, gue pengen tahu apakah Jude Bellingham masih bisa perform nggak Karena ke depannya. karena kan selama ini tentunya dibantu juga dengan pergerakan dan tusukan-tusukan Vini. Betul sekali. Iya. Dan Vini memang kehilangan tandemnya, which is Benzema. Tapi ya ini pemain berkualitas. I think the best winger ya di sayap ya. Sayap kiri sekarang. Ya, sayap kiri sekarang mungkin sama Mbappe bisa bersaing. Ya. Dan berarti menurut lo masih bisa mengisi posisi permanen nih seorang Jude. Karena kan selama ini kan dia apa ya, bisa kita bilang all rounder banget ya Coach. Iya, orang banget. Dia bisa main di DM, dia Iya. bisa main di box to box. Sekarang dia main di posisi playing in the pocket gitu. Sekarang lagi apa ya? Lagi awal pernikahan yang indah. masih Masih honeymoon phase. Betul, masih honeymoon, masa honeymoon. Jadi kita lihat seterusnya. Tapi secara overall, secara bakat ini pemain hebat memang. Ya. Dan tentunya sebelum kita bahas hasil dari pekan ketiga di Liga Inggris dan juga liga-liga lainnya, gue pengen ngingetin dulu buat kalian sebelum kita maju ke segmen Indep, buat jangan lupa tentunya dengan kehadiran Coach Justin selalu akan memberikan promo-promo dan cashback spesial. Betul Seperti sekali. hari ini tentunya kalian bisa mendapatkan cashback hingga 25.000 dan juga cashback hingga 40.000 dengan menggunakan kode Unilever 25K dan juga Unilever 40K. Ya, terus juga ada cashback hingga 40.000 dengan kode promo Unilever 40K untuk seluruh produk Unilever. Jadi bukan Rexona Main Lime Cool, tapi juga produk-produk yang lain kalian bisa dapat cashback sebesar 40.000 dengan menggunakan kode promo Unilever 40K. Langsung aja klik link di pin komen sekarang di bawah ini. Ya, langsung diberikan kesempatan oleh Coach Justin dapat cashback loh. Sampai 40.000 nggak hanya untuk produk Rexona saja, tapi semua produk Unilever. Tapi tentunya kalian wajib nyetok Rexona Men Lime Cool yang akan memberikan kesegaran selama 72 jam aja, seperti Lord Nunes yang masuk dengan rasa percaya diri di pekan kemarin karena memercik comeback dan mencetak brace untuk membawa Liverpool lolos dari lubang jarum dan berhasil membalikan keunggulan dan menang. Tapi sebelum kita bahas Liverpool, kita akan bahas dulu tim yang sangat banyak fansnya, yaitu Manchester United di segmen In-Depth. Menang 3-2, tidak meyakinkan, tapi tetap menang. Menang tetap dihitung menang. Ini tapi iya. akhirnya Ten Hag dengerin loh. Gini, Dirubah nih, nggak sama kayak pekan 1, pekan 2. Ada perubahan Coach. ya perubahan ini lebih ke karena mau cedera. Karena mau cedera. Karena mau cedera, jadi mau nggak mau dia main dengan sistem musim lalu. Ya. Jadi gini nih, gue itu selalu bilang kenapa pembelian Mount bagus. Ya. Karena Ten Hag bisa bermain dengan sistem di mana tidak bisa dilakukan oleh Bruno di posisi itu. Ya. Bruno itu hebat di masanya Ole Ya. karena semua bola ke Bruno. Ya. Dia diberi kebebasan, nggak usah bantu defense, crossing luar biasa, dan di era itu memang mereka bermain luar biasa. Ya. Oke, sampai runner up kan. Ya. Cuman yang jadi masalah yang banyak fans tidak lihat adalah pada saat Bruno menurun atau dia cedera atau dia tidak bisa bermain, drop langsung. Nah, ini kan bukan sistem yang baik untuk mengelola sebuah klub. Ya.
Maka dari itu Ten Hag perlahan untuk membelikan penggantinya Van de Beek, di mana Van de Beek flop, nggak berhasil dalam bentuk Mount. Oke. Nah, Mount ini kan belum kelihatan karena dia ditandemin. Ya. Oke. Dan kita tahu juga pada saat MU main dengan satu DM, itu keteteran. Ya. Benar-benar keteteran. Kemarin Eriksen jadi starter, Ya. bermain dari awal. Ya. Pada saat Eriksen bermain dari awal, tengah itu udah balance. Casemiro itu nggak bisa sendiri. Dia itu bukan tipikal DM kayak Busquets di belakang terus nutup-nutup, tapi dia ikut maju ke depan dan seringkali tengah itu tenggelam. Lawan Wolves kalau nggak salah di match pertama atau lawan siapa itu benar-benar diserang habis-habisan lewat tengah loh, lewat tengah. Nah, blessing in disguise Mount cedera. Nah, apa yang terjadi kalau Mount balik? Nah, Bruno, gue pernah bilang keluarkan statement bahwa Bruno ini biang keroknya MU. Kalau bermain dengan sistem, Ya. kalau bermain dengan gaya Ole, mengandalkan skill individu, dia hebat. Ya. Oke. Kenapa? Dia kalau ditaruh di sayap, Males-malesan. malas-malesan. Ya. Harusnya dia berani berkorban untuk kepentingan tim. Ya. Oke. Dan dia kayaknya sengaja menunjukkan, maka itu gue bilang, coba deh, lu pasang Mason Mount, pasang Rashford atau Højlund, dengan Eriksen, si Casemiro, Ya. Bruno cadangin. Pengen lihat. Mon yang jadi nomor 10. Mount yang jadi nomor 10. Ya. 2 match, nggak usah banyak, 2 match. Kalau Mount tetap nggak perform, emang katro. Ya. Tapi harusnya dia bisa lebih perform. Ya. Nah, tandemnya mungkin tunggu Højlund balik. Nah, baru lu bisa bermain dengan sistem. Oke, nggak tergantung oleh satu orang. Ya. Jadi serangan dan bertahan itu lebih balance lah. Variasi serangan itu lebih balance. Karena sekarang lu terlalu tergantung oleh Bruno. Ini ugly win karena MU butuh kemenangan. Betul. Kalau mereka bisa menang 3-4 match beruntun, percaya diri akan meningkat. Ya. Tapi minggu depan udah ketemu Arsenal. Di kandang Arsenal. Ya. Jadi nggak gampang untuk kalau seandainya kalah 2-3 gol aja selisih, langsung panik lagi di tengah. Ya. Oke. Tapi untuk gue Bruno itu tidak cocok bermain dengan sistem yang diinginkan oleh Ten Hag. Bukan karena dia nggak sanggup, karena dia tidak mau, karena egonya terlalu tinggi. Tapi kan sebenarnya seenggaknya kita nilai di pertandingan lawan Forest deh, Coach. Ya. Lawan Forest kan sebenarnya Bruno mainnya bagus, Iya. gitu kan. Ini lu ngelihat sendiri kalau memang dia tidak bisa beradaptasi dengan sebuah sistem yang diinginkan oleh Ten Hag. Berarti akan ada masa-masa di mana sepanjang musim dia akan ups and down. Kayak kemarin lawan Ya, Spurs, betul. itu kan nggak kelihatan banget Iya, mainnya. betul. Gitu. Tapi mungkin ngelawan tim yang secara notabene kualitasnya di bawah dari Man United, mungkin dia bisa sedikit lebih Ya. menginfluence pertandingan gitu. Artinya tim sebesar United Ya. itu butuh konsistensi sepanjang musim Betul. kalau mereka mau jadi juara. Ya. Target mereka untuk mendatangkan Ten Hag adalah kembali ke era Ferguson di mana mereka selalu bersaing. Ya. Mereka itu bukan kebetulan 6 tahun cuma 1 piala ciki. Ya. Oke. Ya. Maka dari itu Ten Hag didatengin. Harus ada perubahan. Tapi kalau lu mau lihat si MU ini bermain atau berprestasi kayak Liverpool konsisten, Ya. kayak Arsenal musim lalu Ya. bagus terus kayak City, lu nggak bisa punya pemain kayak Bruno. Ini pemain attitude-nya jelek, Ya. egonya tinggi dan nggak layak jadi kapten. Hanya karena kebetulan menang, biasanya kan gitu. Kalau Ya. menang, semua kekurangan Tertutupi. dilupakan, tertutupi. Ya. Nah, banyak klub yang gue bilang kayak Newcastle nggak layak masuk Champions League 4 Ya. besar. Ya. Gue dibully. Nah, itu masuk. Nah, masuk itu karena apa? Bukan karena Newcastle-nya hebat, karena Chelsea sama Liverpool lagi terseok musim lalu. Ya. Oke. Maka dari itu mereka bisa nongol. Musim ini mereka udah kalah 2 kali dalam 3 match. Ya. Memang ketemunya Liverpool dan City. Ya. Tapi kalau lu ketemu 10 orang lawan 10 orang selama 1 jam, main di kandang sendiri, 10 lawan 11. 10 lawan 11, Ya. lu nggak bisa menang. Ya, ada sesuatu yang udah unggul duluan Iya, lagi. iya. Nah, hal-hal kayak ini harus antisipasi sama Man United. Ya. Oke. Bahwa pada saat Bruno lagi ngedrop atau cedera atau nggak bisa main, apa yang harus lu lakukan? Ya. Karena selama ini lu terlalu lama tergantung sama Bruno. dan itu kembali ke zaman Ole. Dan
Ten Hag sadar itu. Iya. Maka dari itu dia beli Mason Mount dan nanti akan ada masanya di mana peran Bruno tidak akan sepenting seperti sebelumnya. Nah ini gue menarik nih karena lu kan statement lu lumayan bold nih. Lo bilang bahwasannya Bruno biang kerok lah, nanti akan ada di mana masanya di mana Bruno akan perannya secara tanggung jawab lebih berkurang. Tapi secara de facto sekarang itu kan dia tuh adalah kapten. Dia dipercaya sebagai kapten. Dia sosok yang indispensable lah ya, tidak tergantikan secara status quo sekarang di Man United gitu kan. Gue justru sangat khawatir impact-nya tuh terhadap Mason Mount. Karena gini, dia statement signing dibayar dengan harga yang mahal. Cukup tinggi. Iya. Kemudian kalau kita ngomong sekarang semua squad fit, asumsi Rasmus Højlund bisa main, Rashford di kiri. Kan sebenarnya posisi yang debatable tuh cuman partnernya Casemiro di tengah sama sayap kanan. Sayap kanan kan belum konsisten nih Koci. Kadang itu Anthony baik, kadang di situ Sancho. Bisa jadi juga ke depannya Garnacho yang dikonvert ke situ gitu kan karena si Rashford udah di kiri. Garnacho kayaknya pelapisnya Rashford. Pelapis lah Rashford. Nah, pertanyaan gua, ketika kita semua tahu ketika si Mason Mount itu tampil nggak begitu baik kalau dipasangin sama Casemiro, berarti kan dipasangin sama Bruno, diduetin sama Bruno. Oke, berarti kalau dia taruhlah jadi central midfielder, lo ngerasa masih ada kemungkinan untuk si Mason Mount excel karena nggak mungkin dia ditaruh di posisi 10 menggantikan Bruno. Pasti kan Bruno ngerasa kayak egonya, kok gua yang mundur jadi 8 gitu kan? Mungkin aja kalau Bruno nggak berubah, tapi kan dia nggak digeser, dia digeser ke kanan dari posisinya kan dia tetap kapten. Ya itu kan dia kan lu bilang tadi dia merasa nggak nyaman, dia menunjukkan ketidaknyamanannya dengan bermalas-malasan, dia nggak suka. Kan jatuh-jatuhnya ujungnya ntar jadi korban Mason Mount Coach, karena Mason Mount loh yang dibully akhirnya nggak kelihatan mainnya jelek. Kembali lagi ke keputusan Ten Hag. Ten Hag itu sudah geser Ronaldo, Maguire dan De Gea loh. Iya benar juga. Iya kan. Jadi kenapa dia nggak bisa geser Bruno? Betul. Jadi kalau Bruno sikapnya kayak begini, gue lihat akan ada clash antar Bruno dan Ten Hag. Oke, ini lo lihat in the long run bakal ada potensi itu ya. Nah satu hal yang pengen kita highlight di pertandingan lawan Forest kemarin itu adalah kembalinya seorang Marcus Rashford di kiri dan dia bisa menginfluence pertandingan, nggak kayak lawan Spurs di mana dia ditaruh di tengah akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kemarin tuh ada seenggaknya dia bisa menginfluence pertandingan lah. Nah lo ngelihat sendiri ini memang harusnya udah deploy dari pertama kali dong, karena kan selama ini dia ditaruh di tengah untuk mengakomodir Garnacho nih. Ya, sebenarnya bukan untuk mengakomodir Garnacho, sebenarnya dia nggak punya pilihan karena dia pernah coba Sancho nggak berhasil juga, dan Mas Rizal ya gitu-gitu aja. Iya, Mas Rizal juga kemarin lawan Forest ya gitu-gitu aja. Exactly. Jadi tunggu Højlund fit aja, dan dia dipasang, dan Rashford pun mengatakan gue lebih nyaman di sayap kiri. Dan kalau Højlund fit, mungkin tiap 2 pertandingan cetak 1 gol atau 3 pertandingan 1 gol kan lumayan tuh untuk awal ya. Ya gue rasa minimal performanya akan datang, tapi justru di sayap kanan ini yang jadi PR karena Anthony nggak perform, Sancho nggak perform juga. Ya Ten Hag harus ngomong sama Bruno, gue mau lu di sayap kiri, tidak crossing tapi masuk ke dalam kayak Bukayo Saka di Arsenal. Nah, dan dia harus bisa merubah dirinya. Kalau dia merubah dirinya, MU bermain dengan Mount kayak zamannya dia main di bawah Lampard. Nah itu luar biasa. Itu bisa jadi penentu lah kalau kita bilang. Karena kalau seandainya Eriksen nggak perform, lu taruh Mount di posisinya Eriksen udah dicoba nggak berhasil. Karena transisinya lambat. Karena di posisi 10 Mount tuh jadi Chelsea Player of the Year pada saat itu. Iya, bukan playmaker, tapi Player of the Year. Player of the Year. Betul. Iya, dan itu harus dimanfaatkan kan. Iya, benar. Kan harus memanfaatkan kualitas pemain. Dan mungkin ini saatnya Bruno menjadi berkorban untuk tim lah. Berkorban egonya. Dia tetap pemain hebat kok. Dia punya crossing bagus kok. Bruno, gue kasih tahu ya, ada nama pemain namanya Mario Mandzukic, itu striker, dia jadi sayap kiri, kerjanya bertahan mulu buat Allegri. Itu bertahan tuh berkorban untuk tim. Ya betul. Lu sekarang mungkin harus berkorban untuk tim versi Coach Jarsin. Udah lu jadi sayap kanan aja. Biar Anthony
duduk di bangku cadangan, menginfluence pertandingan sebagai super sub. Iya, betul. gitu. Dan itu kan menjadi, lu kayak Anthony itu kan nggak layak jadi starter. Nggak layak sih. Jelek terus mainnya, Iya. nggak pernah bagus. Dan kalau dia pasang Bruno dari awal, Anthony cadangin, Iya. dan minimal Anthony ngerasa, waduh, gua harus perform nih, Iya. harus ada rasa persaingan itu harus ada. Dan sekarang gue lihat nggak ada. Ya, ya, ya. Nah, tapi satu hal yang juga harus kita catat atau highlight itu adalah pertahanan Man United juga jelek, Coach. Iya. Jadi Kebetulan lagi jelek. iya, kalau kita lihat dari pekan 1, pekan Iya. 2 sampai pekan Iya, 3, betul, ini betul. nggak convincing loh. Betul. Defense-nya. Tapi ya lu bicara dua center back yang tahun lalu cukup bagus. Cukup penampilan. bagus Iya gitu. kan? Nah, yang menurut gue yang sangat terekspos di pertandingan kemarin lawan Forest itu adalah posisi fullback justru. Bahwasannya Diego Dalot nggak bisa ditaruh di kiri sebagai emergency Iya, left iya, back iya, karena Luke iya. Shaw cedera, Malaysia cedera. Di kanan ya lu average wingback Iya, gitu kan iya. maksudnya. Ini That is the problem. MU nggak cukup dapat banyak dana dari Iya. Glazer. Iya. Jadi 170, oke, lu mau beli lagi, lu jual. Iya. Nah, ada satu yang dijual tapi nggak mau pindah. Ya kan susah juga, ya, ngerti nggak? jangan Ja- sebut itu. Itu kita Ja- semua berharap dia stay. Jadi yang lain lah. Jadi yang dijual cuman Fred, nilainya ya kayak satu paket Big Mac, cuman 10 juta. Ya kan lucu. Jadi nggak ada duit lagi untuk beli pemain. Tapi Erik ten Hag itu incer, kan tahun lalu incer Timber, Iya, bek kanan nggak iya. dapet. Tahun ini gue nggak Pavard Pavard ke Inter. nggak dapet juga. Ke Inter. Iya kan, padahal cuma 30 juta. Iya, 35, Ya, karena, 35. Iya, emang nggak ada duit lagi MU Iya. tuh. Bukan Glazer yang nggak ada duit, MU Glazer yang nggak mau keluar duit Iya. lebih. Iya, Gitu. iya, benar. Dan di market juga nggak banyak fullback yang bagus sekarang Iya. di market tahun ini gitu. Dan kita lihat dulu statement dari Erik ten Hag, dia bilang terkait kemenangan atas Forest, dia bilang awal yang mengerikan tapi karakter tim kami brilian. Ini adalah comeback yang luar biasa. Gue setuju itu. Ya. Kak Amin, lu kalau kebobolan 2 gol dengan kayak, nah itu gol pertama itu salah Onana. Iya. Kedua juga dia nggak gerak sama sekali, ya that's Onana, karena sebelumnya dia jadi man of the match, ngerti nggak? Jadi untuk gue sih ya ini comeback yang luar biasa seperti gue bilang. MU butuh kemenangan, Ya. seaglinya pun whatever, Ya. MU butuh kemenangan. Karena kalau kemarin nggak menang, itu bisa terjadi krisis internal. Iya. Jadi beruntung menang, si Ten Hag bisa tarik napas lagi, tapi PR-nya masih banyak. Jadi permainan yang kemarin ditunjukkan itu bukan permainan MU yang diinginkan oleh Ten Hag. Ya, walaupun sedikit kesulitan di awal pertandingan, tapi hasil ini jadi angin segar untuk Manchester United. Ya, betul sekali, tapi kesegaran ini harus tahan lama nih. Kayak Rexona Man Lime Cool yang penuh kesegaran selama 72 jam. Dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah ini. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Man Lime Cool. Oke, dan tentunya kita harapkan konsistensi bisa tercapai di tubuh Manchester United bersama Erik ten Hag yang memasuki musim kedua. Ini kalau misalnya sampai musim ini juga gagal maning gitu kan, misalnya Ya. keluar dari top 4 atau misalnya bahkan cuman finish keempat, gue ngerasa ada potensi pergantian pelatih nih musim ketiga. Gue nih. bilang kalau siapa Ten Hag. Iya. Ten Hag Januari nggak masuk 4 besar itu bisa di-kick gitu. Bisa di-kick, ya? Layak di-kick ya. Karena kan memang masuk 4 besar ya. Iya. Ya iyalah, maksudnya kalau enggak Ya, orang semua pemain yang dia pengen dibeli. Iya, dia udah keluarkan dalam 2 tahun 400 juta loh. Jadi Iya. mau nggak mau dia harus perform, makanya dia harus ambil tindakan atau keputusan yang tidak populer demi kepentingan tim. Nah, itulah. Itu yang gue tunggu. Ya Ten Hag dengerin si Bruno suruh jadi Mario Mandzukic di belah kanan gitu Ya. kan. Mandzukic Betul. dengan skill gitu kan. Ya, betul. Iya, biar bisa Mon posisi 10 bagus, Erikson tetap main, Rashford kiri, Højlund di tengah gitu. Back sayapnya biarin aja. Semenjana nggak apa-apa. Tapi lu kebobolan 2 gol, lu cetak 3 gol ya Coach. Iya, betul. Gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu timnya Coach Jasin yang di pekan ketiga kemarin tersandung oleh tim semenjana Fulham. Kocak ya. Ini kita
Silakan Coach, sumpah serapah untuk Arteta dulu Coach. Ya, udah capek sama Arteta. Jadi memang ini kan unexpected ya gitu. Hasilnya harusnya kan ini sebuah apa ya, kalau untuk kalkulasinya tim yang berikut dalam title contender musim lalu, ya Fulham mah harusnya auto win lah gitu. Iya betul. dong. Iya dong. Lawan 11 aja harusnya auto win. Iya gitu. Ini maksud lawan gua. 10 bisa seri. Iya itu maksud gua. Ini apa nih yang terjadi menurut lo? Ya, inilah gue tahun lalu juga bilang berkali-kali, si Panji itu sering kali tanya gue. Jadi lu sekarang Arteta in karena jadi runner up. Gue bilang enggak. Gue masih nggak yakin sama Arteta. Ya. Dan kemarin kembali terbukti. Ya. Amin dulu lawan 10 orang, lu nggak bisa kill the game. Dan ini berkali-kali. Ya. Arsenal tidak bisa kill the game karena maunya bertahan terus. Kalau dia muridnya Cruyff kayak Pep, itu attack is the best defense. Ya. Apalagi 10 orang. Ya. Dalam arti, lu tidak ganti penyerang lu sama untuk pemain bertahan. Kecuali 11 lawan 11, gue masih paham. Ya. 11 lawan 11, 10 menit terakhir lu main bertahan lah, masih oke lah. Ini 10 lawan 11. Artinya justru kalau bisa lu kurangin pemain bertahan, lu masukin extra striker lagi Untuk kill the game. untuk kill the game. Ya. Dan ini ini kesekian kalinya si Arteta mengambil keputusan yang salah, masih ngandelin Nketiah, tapi beruntung dia mencadangkan Nketiah. Jadi Nketiah termotivasi, akhirnya cetak 1 gol. Tusu Gigi juga main lumayan kemarin, ya kita lihat apakah Tusu Gigi bisa main 3 pertandingan lumayan, ya kan? Ya main lumayannya kan lawan Fulham. Exactly. Gue nggak yakin juga, maka dari itu gue selalu bilang kalau seandainya Arteta nggak beli, ini masih ada 4 hari kan? Ya. 3 hari ding. Hari ini tanggal 28 ya, masih 3 hari. 29 Senin. Iya. Masih 2 hari lagi. Iya, masih ada. Iya. Sekarang udah Senin. Iya, Senin Iya. tanggal 29. Jadi ya berat. Atau di bulan Januari ya mereka harus beli striker, sesimpel itu. Striker yang punya seenggaknya 20 Killer gol mentality. semusim. Iya. Minimal 20 gol. 20 gol semusim. Karena kita tahu ya gua tuh dari awal Gabjes masuk ke City, gua bahkan pernah ketemu langsung ngobrol sama dia. Karena kan bos gua dulu tuh kan orang Brazil, Koci. Orang Portugis yang bisa ngomong Brazil gitu. Banyak Spanish Ya, speaker lah. Brazil ngomong Portugis. Brazil ngomong Portugis Iya. gitu. Dan sering banget kita akhirnya deket sama pemain-pemain Brazil. Fernandinho, Gabjes gitu. Sering ngobrol, bahkan sering pernah sekali tuh kita dianterin pulang sama mereka gitu. Sama pemainnya, gue dianterin pulang Aguero tuh pernah gue. Iya. Dan Gabjes itu tuh bener-bener bukan sosok yang super duper confident dengan dirinya atau kayak super profesional gitu. Jadi tuh emang gue dari dulu nggak yakin Gabjes ini bisa jadi striker 20 gol semusim gitu. Yang gue aneh adalah kenapa Arsenal mau beli semahal itu buat dia. Walaupun ya maksudnya ya memang harga marketnya segitu. Tapi kan Arsenal ini butuh striker mematikan, killer gitu. Betul. Bukan yang Betul cuman sekali. level pelapisnya City gitu loh maksud gua. Ya, maka dari itu dari awal gue bilang kalau Arteta smart beli Vlahovic. Vlahovic kemarin hari Minggu Juve Ya sengaja cetak gol lah, udah cetak gol lagi. Cetak gol lagi kan. Iya. Dan dia memang lebih killer. Cuman sebelumnya kan gue bilang waktu dia dibeli ini Allegri nggak cocok, nggak bisa memanfaatkan Vlahovic, Iya. ya kan. Dan sekarang mungkin lebih cocok, ya. Tapi kita nggak tahu seperti apa. Ya kalau Arteta dan kayaknya 2 hari lagi nggak akan beli striker. Nggak akan kebeli sih. Ya, kalau... jadi ya mungkin Januari, ya gue nggak tahu. Cuman Arteta ini aneh, dia itu dalam 3 tahun, ini tahun keempat dia Arsenal, dia tuh banyak beli Deadwood. Ya. Pablo Mari lah, Cedric lah, Cedric Soares, Nuno Lo- Tavares, Lokonga, Sambi Tavares, Lokonga. iya. Ada lagi yang sayap di kiri Emerson apa gitu. Ada. Enggak, itu udah dibuang ya. Iya ada juga sempat Iya. waktu itu. Terus, Ya, banyak lah. Terus sekarang beli tusuk gigi lah. I mean, Itu segigi. gue apa ya? Gue ragukan kemampuan Arteta untuk melihat pemain. Dia di sana kan sebagai head coach ya. Asistennya Pep kan. Iya. Dia asisten Pep, Pep yakin dia bisa karena dia mungkin kaya taktik ya. Iya. Dia hebat untuk cuman jadi pelatih itu kan bisa melihat pemain yang cocok.
Tapi pemain kan yang sebenarnya berkualitas. di Arsenal peran untuk mendatangkan pemain itu terlepas Arteta pasti dikonsider pendapatnya. Pasti. Tapi kan finalnya itu ada di Edu kan coach. Iya. Gitu. Betul. Cuman ya kalau seandainya Arteta mau Gapsus dan yang lain-lain itu kan atas permintaan Arteta. Iya, itu dia permintaan sendiri yang Gapsus, Zinchenko. Iya. Itu permintaannya dia Iya. karena kan Dan- dia udah pernah kerja bareng sebelumnya. Dan mereka itu pemain bagus bisa bekerja sama, tapi you need a killer. Iya, iya. Lu nggak punya killer, sesimpel itu. Ya. Dan salah satu alasannya juga mungkin ini lagi krisis kan backnya. Sampai kemarin kan Partey yang jadi. Sebenarnya nggak krisis gue bilang, ini aneh-aneh aja Arteta itu. I mean, kalau lu banyak pemain belakang cedera, kenapa harus main 3 back sih? Kenapa nggak main 2 back? Iya. Iya kan? Iya. Lu untuk Zinchenko udah fit. Kemarin Kiwior, Ben White sama Saliba. Iya. Lu Kiwior geser ke kiri. I mean, lu kan bisa main Ben White di kanan, Kiwior atau Gabriel di kiri sama Saliba, Iya. terus di tengah Partey sama Rice, sangat bisa daripada lu pasang Partey sebagai back kanan Fullback, gitu. ya. Bukan dia nggak bisa, tapi itu bukan natural position dia. Jadi lu kehilangan daya serangnya, dan Partey itu bukan pemain yang speed. Iya. Sebagai fullback kan harus punya Iya. speed yang kenceng, ya kan. Jadi ya, tapi gue nggak heran. This is typical Arteta. I mean, kayak kemarin itu gue bener-bener di luar menang kalah seri lah, whatever lah hasilnya. Tapi lu udah unggul 2-1, lu ketinggalan, lu tarik penyerang untuk defender. Odegaard ditarik, Jorginho masuk. Gue nggak ngerti logika pemikiran lu seperti apa. Bener, gue nggak habis pikir. Jadi kena 2-2 lah, puyeng kan lu. Kan it's so stupid, dan Arteta sering kali melakukan hal-hal kayak begini. Maka dari itu dari awal sampai sekarang gue nggak pernah bilang Arteta in. Dan salah satunya juga kan sebenarnya sekarang lagi kondisi di mana Timber bisa jadi cedera sampai Januari. Iya. Terus Tomiyasu juga kartu merah. Walaupun Zinchenko udah balik fit, dan yang justru gua herannya adalah Tomiyasu 1 match saja, Satu karena match. 2 kali kuning. Jadi next match bisa main lagi. maksudnya yang gua heran adalah Arsenal mempertimbangkan melepas si Tierney ke Sociedad kalau gua nggak salah. Ya gitu. kalau itu tindakan paling benar, itu juga blundernya. Enggak, itu dia datang nggak di bawah Arteta, ding, di bawah Iya, nggak, maksud gua Unai Emery. walaupun misalnya dia nggak terlalu perform lah kalau kita bilang kan, si Kieran Tierney ini kan pemain mediocre juga. Tapi dalam kondisi krisis kayak gini, Nggak krisis. Gue nggak setuju kalau dibilang nggak, krisis. kalau kan karena misalnya gini, Timber kan sampai akhir musim Ya nih, Coach. Timber doang. Ya, pelapisnya siapa selain Tomiyasu. satu Zinchenko. doang? Zinchenko kan udah jadi inti nih di kiri nih sekarang. Iya. Kalau kita hitung, Iya. dia belum nggak ada pelapis Iya, dong, kan. ada Ben White, ada Kiwior, ada Gabriel, ada Saliba untuk 2 posisi di center back. Ya, tapi di posisi fullback maksud gua, Coach. Fullback itu Di kan fullback itu Ben White bisa, Tomiyasu bisa. Ben White bisa di kiri juga. Nggak di kanan. Ya, itu dia maksud Di gua. kiri Zinchenko doang. Nah, itu. Iya. Karena permasalahannya tadinya kan Timber yang bisa di mana aja Iya, kan. iya. Timber ini sampai Januari nggak akan main. Zinchenko lu tahu sendiri dia punya histori cederanya tuh panjang. Iya, iya. Suka tiba-tiba cedera. Iya. Mau malah ngelepas di Tierney untuk Nuno Tavaresnya juga kan udah udah iya, cabut gitu maksud gua. Ini juga gua rada bingung begitu pengambilan keputusannya. Kecuali maksudnya lu ada 3 Ya, posisi lu gitu. main 3, nggak, ini kan 4 orang dalam 4 posisi back ya. Nah. Kalau Tierney cedera memang bisa jadi masalah, tapi selama Tomiyasu itu cuma 1 match saja suspend. Jadi next match Tomiyasu udah bisa main. Kalau dia nggak cedera atau kalau nggak apa-apa, memang tipis sih. Ya. Tapi intinya adalah ya lu main 3 back, sesimpel itu. Lu main 3 back, dan lu bisa main 3 back kalau lu mau. Karena lu punya pemain untuk bisa bermain 3 back. Ya, Yaitu Partey, Rice Ya. sama 3 back, lu punya 5 Oh, tapi pemain. Declan Rice juga biasa jadi back tengah. Iya, bisa juga. Jadi Itu mungkin kok gue nggak ngelihat satu urgensinya untuk ambil untuk beli back kiri lagi, tapi lebih ke keputusannya Arteta. Bisa nggak memanfaatkan squad yang ada, dan itu harusnya bisa. Squad Arsenal udah mendingan sekarang. Ya berarti mungkin lu ngelihatnya in the long run mungkin akan lebih sering Arteta menurunkan formasi 3 back ketimbang 4 Iya. back. Ya, Iya. oke. Oke,
Dan kita lihat dulu kutipan dari Lord Eddie Nketiah setelah mencetak gol. Kita lihat dia bilang, Eddie Nketiah, secara individu saya memberikan banyak kontribusi. Saya hanya berusaha berbuat lebih banyak dan berkembang. Ya dia nggak punya cermin di rumah ya. Kontribusi apaan? Lari-lari nggak jelas. I mean, gini ya, gue fans Arsenal, pasti gue mau Arsenal maju. Ya, Iya dong. tapi maunya maju tanpa Eddie. Pasti gue dukung pemain yang bagus gue lihat, Iya. dan gue selalu objektif. Mau Barcelona, mau apa, mau Arsenal. Nah, gue lihat Nketiah ini udah 3 tahun loh di Arsenal. Iya. Memang sering jadi cadangan, tapi setiap kali dia dikasih kesempatan, hanya musim lalu 3-4 pertandingan dia cetak gol, salah satu lawan MU. Habis itu kan hilang juga, Iya. nggak kelihatan. Jadi lu sebagai pelatih masa lu nggak incer striker gitu loh, nggak make sense. Dan apalagi lu udah keluar 200 juta, mending lu tambahin lagi. Iya. Balogun dijual 40 juta, Tierney let's say 20 juta, 60. Lu mau tambahin 20 doang, lu dapat Vlahovic lu. Tierney loan katanya Coach. Oh, loan. Loan doang. Ya loan kan bayar juga. Iya. Ya oke. Taruhlah 5 juta gitu. Ya oke, 45 of 40 juta lah. Ya lu tambah 30 juta lagi lah. Atau lu bilang, atau kalau perlu Vlahovic loan. Enggak kan, kalau Vlahovic kan bisa dicicil. Juve ini bisa pay later gitu loh maksudnya. Ya, I mean lu bisa loan terus mandatory buying option kan tahun depan. Kan banyak skenario. Iya. Yang penting lu niat nggak, dan gue nggak ngeliat ya lu kalau bikin Nketiah jadi kapten itu gue ya selalu dah mau ngapain, capek gue bener. Makanya gue tidak pernah bilang Arsenal itu bakal juara, nggak pernah, karena gue tahu di bawah Arteta sulit, apalagi nggak ada striker. Itu ini ya, masih tarafnya mimpi ya kalau kita bilang. Iya. Iya. Dan Makanya keluarlah statement gue, enjoy the moment. Oke. Jadi tiap minggu kita enjoy aja, walaupun aja. 3 match pertama gue nggak enjoy, tapi ya minimal masih ada 2 kali menang. nah, gimana lo ngelihat influence dari Declan Rice gradually selama 3 pertandingan ini, seperti apa perubahannya? Apakah sudah sesuai ekspektasi atau gimana? Iya, pelan-pelan iya, dan Declan Rice yang cocok jadi kapten, bukan Odegaard. Nah, gue setuju tuh. Odegaard itu terlalu stylish, dan dia tuh sering gagal apalagi ketemu tim besar. Jadi untuk gue sih Odegaard pemain penting, oke, tapi jangan kasih dia beban ekstra lah. Ya. Oke. Jadi kalau gue bilang mending Rice yang jadi kapten, Odegaard suruh main lepas aja. Ya, dan kali ini pemain favorit lo tusuk gigi mampu memberikan kontribusi. Ya, akhirnya tusuk gigi main bagus, dan dia setahun kan makan gaji buta, ya kan? Dan kita nggak tahu, gue sih nggak yakin dengan tusuk gigi. Iya. Semoga dia bisa perform. Ya, main bagusnya lawan Fulham pula ya. At least dia bisa memberi kontribusi lah, Ya. karena tahun lalu itu nggak banget. Ya. Ya udah bisa dikalkulasi lah kontribusinya tusuk gigi lawan Fulham, Luton Town gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. It's okay. Yang 3 penting points. ada kontribusi ya Iya. gitu. Oke. Nah, Arteta bilang bahwasannya error itu atau kesalahan-kesalahan individu adalah bagian dari sepak bola. Ini adalah That's okay. I can live with that. ya. Kalau seandainya kayak kemarin kita live comment, Ya. TAA bikin kesalahan 2 match beruntun, Ya. blunder nggak bisa kontrol, akhirnya jebol, mereka bisa cetak 2 gol. Ya. Yang jadi masalah Arsenal susah cetak gol. Kalau lu bikin kesalahan kayak Ramsdale kemarin bikin kesalahan, is okay. Cuman depan lu itu harus yakin lu bisa cetak gol. Nah, Iya. depannya Liverpool, Salah, Nunes, Gakpo, Jota sama Diaz, Iya, ya kan? iya. Semua bisa cetak gol. Iya. Nah, sementara di depan Arsenal, Nketiah. Nketiah, Kai Havertz, Martinelli, I mean come on, lu masa nggak lihat gitu loh. Semua pemain bisa punya kontribusi, cuman lu tetap butuh goal getter kalau lu mau bersaing dengan City. Ya. Emang City main bagus tadi? Kagak main bagus, tapi they win the menang, game. iya. Itulah City. Nah, Arsenal harus ke arah sana. Ya. Main jelek tapi menang. Ya. Nggak main di kandang, lu main bertahan. Itu lawan 10 orang pula, itu otaknya asli nggak habis pikir gue pelatih kayak begini. Ini ada 2 pemain yang menurut gua berada dalam arah yang berbeda nih. Kalau kita tadi bahas Declan Rice pelan-pelan, gradually berada ke right direction gitu ya. Ya. Kalau yang satu lagi Kai Havertz itu the wrong direction nih kayaknya nih. Enggak lah, gue nggak setuju kalau dibilang kayak Havertz jelek.
memang dia belum excel, tapi dia di sini tuh bermain untuk tim. Ya. Memang nilai tambahnya belum kelihatan, but it will come. Gue masih percaya Havertz bisa. Cuman sekali lagi ini juga bukan goal getter juga, Ya. ya kan? Jadi Arsenal punya ekstra pemain kreatif yang bukan goal getter, dan sementara mereka nggak beli goal getter, ngandelin Ketia. Ya. Tapi apakah lo ngerasa ini problemnya sama kayak Mount gak sih di United? Enggak. Posisinya tuh jadinya No. sekarang dia dibeli untuk apa tuh Coach? Kayak Havertz itu lebih versatile ya. Iya. Jadi dia bisa bermain Ya Mount juga versatile. Nggak seperti Kai Havertz. Kai Havertz jauh lebih versatile daripada Mount. Mount itu nggak punya skill. Havertz masih punya. Havertz masih bisa cetak gol. Mount itu bisa cetak gol kalau dia dapat space. Oke? Kayak disulap jadi Van de Beek-nya. Ngerti nggak? Nah tapi in the long run nih menurut lo kan ini kan dengan sisi harga harusnya dia jadi pemain inti kan. Berarti Arteta harus segera menemukan posisi permanen dong buat dia. Idealnya tuh dia main di mana nih Coach? Karena sekarang ini kita ngelihat banyak banget posisi dia. Di sekarang. Di attacking midfielder Ya. 2 barengan sama Odegaard. Ya. Jadi menurut lo nanti ke depannya memang harusnya gitu 4-3-1-4-2 gitu atau 3-1 3-2-4-1. 3-2-4-1 gitu ya. Ya. Oke. Cuman kembali lagi, kalau lu gampang cetak gol, performa semua pemain akan meningkat, Iya. percaya diri akan meningkat. Tapi kalau lu bekerja keras, lu create peluang tapi susah cetak gol, ya lama-lama akan turun. Ini Arteta harusnya tahu. Maka dari itu gue sering bingung. Gue ini kan cuman netizen, pengamat penonton layar kaca, sama seperti kalian lah, ya kan? Ya. Cuman yang gue selalu katakan tentang Arteta, dan itu musim ini terbukti banget, ngerti nggak? Bahwa gue fans Arsenal, gue pengen Arsenal juara dengan Arteta, oh ya of course. Tapi kalau gue nggak yakin, gue lebih yakin nggak juara daripada juara. Walaupun Arteta punya kewajiban terhadap pemilik, Kroenke sudah keluarin 200 juta, ya luar juara. Kalau masih nggak juara lagi, pecat. Sesimpel itu. Karena gue nggak yakin dengan Arteta, fair aja. Ya, tapi tentunya mungkin kalian yang Dodi Rexona yang ada di rumah masih yakin bahwasannya Arsenal mampu memberikan kesegaran dan tampil sebagai juara seperti tentunya Rexona Men Lime Cool yang akan memberikan kalian kesegaran selama 72 jam dan tentunya kalian memiliki kesempatan untuk mendapatkan cashback hingga 25.000 dan juga 40.000 dengan kode voucher Unilever 25K dan juga kode voucher Unilever 40K khusus untuk para Dodinya Rexona alias Domba The Derby. Langsung saja. Semua produk ya. Semua yang produk. 40.000. Iya, Ya. semua produk banyak banget tuh Coach. Semua produk Unilever kalian bisa beli dengan cashback 40.000 dan langsung manfaatkan dengan klik link di bawah ini. Nah, bisa di-scan pakai QR code, bisa diklik pin komen, bisa diklik link yang ada di deskripsi. Betul. Bisa dicek sosial medianya Koci. Iya. Pasti ada semua linknya. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian untuk tidak nyetok kesegaran 72 jam bersama Rexona Men Lime Cool karena sekarang ini cashbacknya lagi gila-gilaan. Dan segitu dulu mungkin episode kali ini udah kita bahas tentang Arsenal, timnya Koci, tim mayoritas pendukung rakyat Indonesia, Manchester United yang sedang berbahagia. Kalau gitu gue akan tutup dulu untuk episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Para Dodi Rexona, Hanif Tamirin pamit. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.